Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjeli Dwi Putri dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang proyek ortopedagogik. Sebelum membahas lebih dalam, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama-nama kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Anjeli Dwi Putri dengan NIM 210039195. Yang kedua, Dika Indra Putri dengan NIM 210030018. Yang ketiga, Hurul Aini Ramadhani dengan NIM 210031009. Baiklah, mungkin itu saja perkenalan dari kami. Tujuan membuat proyek ini adalah mengambil kesimpulan yang dibahas. Proyek yang kami buat ini bukan untuk sekedar memenuhi tugas mata kuliah ortopedagogik, akan tetapi menyatukan pendapat kami yang berbeda menjadi satu tujuan. Kami berharap proyek kami ini berguna untuk kami dan semua orang yang melihat video kami. Baiklah, saya akan membahas tentang proyek ortopedagogik. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih itu ortopedagogik? Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang ortopedagogik. Ortopedagogik adalah cabang ilmu yang mempelajari, membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan memberikan bimbingan kepada anak berkelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan juga menangani masalah-masalah anak berkebutuhan khusus sehingga dapat membantu memberikan pelayanan yang baik mengenai hambatan yang dialaminya. Ortopedagogik itu juga mempelajari ilmu tentang proses pendidikan anak berkebutuhan khusus agar bisa membantu anak berkelainan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pendidikannya, tujuannya untuk memberikan layanan khusus kepada anak pendidikan luar biasa dan disesuaikan dengan kemampuannya. Berbeda dengan anak normal yang tidak memerlukan perhatian khusus dalam proses pendidikannya. Yang selanjutnya, yang B, perkembangan paradigma. Perkembangan paradigma ini terbagi menjadi dua, yaitu secara medis dan secara humanistik. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan yaitu tentang secara medis. Dalam pandangan medis, anak berkebutuhan khusus hanya dikelompokkan berdasarkan jenis kecacatan kondisi masing-masing, dan pendidikannya pun hanya ditempatkan pada pendidikan luar biasa saja berbentuk SLB segregasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang secara humanistik. Dalam pandangan humanistik, telah jauh berkembang di mana anak berkebutuhan khusus dan memberikan perubahan pandangan masyarakat dunia terhadap anak dan pendidikannya. Dalam pandangan humanistik, tidak hanya lagi dikelompokkan berdasarkan jenis kecacatannya saja, akan tetapi lebih dikategorikan dalam pendidikan berkebutuhan khusus yang telah dirujuk dalam bentuk asesmen, yaitu kebutuhan dan hambatan belajar yang dibagi menjadi yakni secara permanen atau berasal dari faktor internal dan temporal berasal dari faktor eksternal. Bentuk pendidikannya pun berbentuk reguler atau pendidikan inklusi. Perkembangan paradigma menurut Zainal Alimin, perubahan paradigma dari pendidikan khusus atau special education ke pendidikan kebutuhan khusus atau special need education. Yang pertama yaitu paradigma atau pendidikan khusus, PLB atau special education. Di dalam konsep special education atau PLB pendidikan khusus dan dalam sistem pendidikan. Perkembangan paradigma menurut Zainal Alimin,
education, pendidikan kebutuhan khusus atau special need education. Yang pertama itu paradigma pendidikan khusus atau PLP atau special education. Dalam konsep special education atau PLP pendidikan khusus dalam sistem pendidikan segregasi, anak penyandang cacat dilihat dari aspek karakteristik kecacatannya atau labeling sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga setiap kecacatan harus diberikan layanan pendidikan yang khusus yang berbeda dari kecacatan lainnya. Dalam prakteknya, terhadap sekolah khusus atau sekolah luar biasa untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Layanan yang terpisah dari pendidikan biasa, pendidikan seperti ini disebut dengan sistem pendidikan segregasi. Oleh karena itu, terdapat dikotomi antara pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa dianggap dua hal yang sama secara berbeda. Dengan kata lain, fokus utama dari special education atau PLB adalah label kecacatan, bukan anak sebagai individu yang baik atau yang unik. Dalam paradigma pendidikan khusus atau PLB, special education melahirkan layanan pendidikan yang bersifat segregasi dan layanan pendidikan integrasi. Layanan pendidikan segregasi yaitu layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis kecacatannya tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti sekolah khusus untuk anak tunanetra, sekolah khusus untuk anak tunarungu, dan lain-lain. Sementara itu, layanan pendidikan yang dianggap lebih maju yaitu anak-anak yang menyandang kecacatan, layanan pendidikannya disatukan dengan anak bukan penyandang cacat di sekolah biasa. Dengan syarat anak-anak penyandang cacat dapat diterima di sekolah biasa apabila dapat mengikuti ketentuan yang berlaku bagi anak-anak bukan penyandang. Yang kedua yaitu paradigma pendidikan kebutuhan khusus atau special need education. Pendidikan kebutuhan khusus atau special need education memandang anak termasuk anak penyandang cacat sebagai individu yang khas dan utuh. Keragaman dan perbedaan individu sangat dihormati. Konsep pendidikan khusus atau special need education melihat kebutuhan anak dari spektrum yang sangat luas, yaitu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporary special need, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen special need. Kemudian yaitu anak berkebutuhan khusus atau temporer atau sementara temporary special need adalah anak-anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor-faktor lingkungan. Anak-anak seperti ini memerlukan bantuan khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialaminya. Apabila mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, tidak mustahil hambatan-hambatan tersebut akan menjadi permanen. Kemudian, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen atau permanently special need adalah anak-anak yang mengalami hambatan dan kebutuhan khusus akibat dari kecacatan tertentu. Misalnya, kebutuhan khusus akibat dari hilangnya fungsi penglihatan, kehilangan fungsi pendengaran, perkembangan kecerdasan atau kognitif yang rendah, gangguan fungsi gerak atau motorik, dan lain-lain.
anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen, pasti memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhannya. Studi yang membahas tentang penyesuaian pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan kebutuhan khusus atau special need education. Oleh sebab itu, cakupan pendidikan kebutuhan khusus menjadi sangat luas karena tidak dianalogikan dengan lokasi atau tempat layanan yang bersifat khusus atau sekolah khusus, sekolah luar biasa seperti pada konsep pendidikan khusus atau PLB, special education. Akan tetapi, bersifat fungsional yaitu layanan pendidikan bagi semua anak membutuhkan layanan khusus akan pendidikannya atau special education. Dimanapun mereka berada, baik di sekolah luar biasa atau di sekolah khusus, dimanapun mereka berada, baik di sekolah biasa atau di sekolah khusus, di rumah atau homeschooling, di rumah sakit atau bagi anak yang dirawat inap sangat lama dan meninggalkan sekolah, maupun mungkin di lembaga-lembaga perawatan anak. Anak-anak dengan diagnosis yang sama dalam paradigma pendidikan khusus atau luar biasa dilayani dengan cara yang sama berdasarkan label kecacatannya. Sekarang disadari bahwa anak dengan diagnosis medis yang sama ternyata dapat belajar dengan cara yang jauh berbeda. Perbedaan istilah pendidikan kebutuhan khusus atau special need education dengan istilah kebutuhan khusus akan pendidikan atau special educational need. Seperti telah disebut sebelumnya, bahwa pendidikan kebutuhan khusus atau special need education adalah disiplin ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus, baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen. Sementara itu, istilah kebutuhan khusus akan pendidikan atau special educational need adalah kebutuhan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh seorang anak secara individual. Yang C yaitu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau disingkat juga dengan ABK adalah anak yang memiliki kondisi beragam atau ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, di mana proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan dan juga mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial maupun emosional, sehingga perlu diberikan pelayanan dan bimbingan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus permanen atau tetap adalah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan berasal dari lahir atau dari dalam, sehingga perlu diberikan layanan pendidikan kebutuhan khusus yang bersifat permanen ataupun seumur hidup. Yang keduanya, salah satu contoh anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah kelainan pada anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna ketika lahir. Kemudian bagian keduanya yaitu anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara, terbagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan berasal dari lingkungan atau dari luar, sehingga dapat diberikan layanan pendidikan sehingga kebutuhan khusus yang bisa hilang. Yang
Yang kedua, salah satu contoh anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer adalah anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat kekerasan yang dialaminya, seperti di rumah, di mana anak ini tidak dapat dikasih perhatian kasih sayang dan proses pembelajaran dari kedua orang tuanya. Kemudian yaitu jenis anak berkebutuhan khusus ini ada 7 bagian. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra ini adalah tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu low vision dan blind, di mana untuk low vision dalam penglihatannya walaupun terhambat masih bisa melihat dengan jarak tertentu atau dengan bantuan. Sedangkan blind atau buta adalah anak yang sama sekali tidak bisa melihat. Yang kedua yaitu tunarungu. Anak tunarungu memiliki masalah pada saraf pendengaran sehingga kemampuan yang ia miliki terbatas, sehingga anak bisa saja mengalami hambatan bicara karena perkembangannya seperti perkembangan bahasa tidak sama seperti anak normal pada umumnya. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki hambatan pada intelektual yang rata-rata IQ-nya berada pada angka bawah umumnya sekitar 70, sehingga seringkali terjadi pada kasus hambatan pada akademik. Yang keempat yaitu Down syndrome. Down syndrome memiliki gangguan pada genetika di mana saat gen bertambah menjadi 21 pada anak yang menyebabkan gangguan perkembangan. Karena genetika inilah anak Down syndrome disebut dengan anak kembar sedunia. Kemudian yang kelima yaitu tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sutijati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Yang keenam yaitu tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mempunyai kesulitan dalam mengatur kontrol sosial, perilaku serta emosinya. Kerap kali disebut sebagai anak nakal. Namun tidak banyak orang tahu bahwa ini sebenarnya adalah suatu disabilitas bagi anak yang biasanya disebabkan dari trauma, disfungsi pada otak atau faktor keturunan. Kemudian yang ketujuh yaitu autis. Anak autis memiliki permasalahan dalam perkembangan sarafnya. Gejalanya bisa berkembang dan terdeteksi sejak lahir untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak autis adalah dengan terapi yang didampingi oleh orang tua. Kemudian yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Terbagi menjadi 3, yaitu kelainan fisik, kelainan mental, kelainan perilaku sosial. Jadi di sini saya akan pertama membahas tentang kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada organ tubuh tertentu, di mana kelainan tersebut mengakibatkan fungsi fisik pada tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Yang kedua yaitu kelainan mental. Kelainan mental ini adalah anak yang memiliki penyimpangan dalam kemampuan berpikir secara logis, kritis, dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada mental
supernormal. Yang kedua yaitu kelainan mental subnormal. Jadi saya akan bahas tentang kelainan mental supernormal, yaitu kelainan mental dalam arti lebih. Yang kedua yaitu kelainan mental subnormal, yaitu kelainan mental dalam arti kurang. Yang bagian yang ketiganya yaitu kelainan perilaku sosial, yaitu kelainan perilaku sosial mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Yang D-nya yaitu dasar hukum atau pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pendidikan pasal 31 berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian jelas bahwa pemerintah telah menjamin anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, khususnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak-anak tidak memiliki kebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang masalah pendidikan di Indonesia. 1. Pada bab 2 tentang dasar, fungsi, dan tujuan pada pasal 1 berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pada bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bagian ke-1 tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 5 menyatakan yang pertama yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang ketiga yaitu warga negara di daerah terpencil atau terbelakang. Yang ketiga yaitu warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pada pasal 6 berbunyi setiap warga negara ini yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikannya. Kemudian bagian yang ketiganya, dasar-dasar formal khusus menyangkut pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab 6
tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada bagian ke-11 tentang pendidikan khusus dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pasal 32 berbunyi, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua yaitu pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Kemudian bagian E-nya tempat mereka mendapatkan hak dan pendidikannya. Setiap manusia pasti memiliki hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kehidupannya agar mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dan juga dapat diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Mendidik anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah untuk dilakukan, perlu adanya tingkat kesabaran yang tinggi, dedikasi yang tinggi, dan memiliki keterampilan khusus untuk membantu perkembangan bagi pendidikan anak tersebut, serta perlu adanya kerjasama dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Layanan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk layanan pendidikan segregasi adalah sistem layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikannya dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan sekolah umum. Ada 4 bentuk layanan pendidikan dengan sistem segregasi ini, yaitu yang pertama sekolah luar biasa atau SLB adalah lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak ABK saja, yaitu anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dibandingkan dengan anak normal. Anak berkebutuhan khusus segregasi mempelajari tentang pelajaran dan fasilitas sekolah pada anak normal, di mana anak berkebutuhan khusus mungkin cara belajarnya lambat dibandingkan anak yang bersekolah di sekolah umum. Mungkin anak ABK lebih banyak bermain sambil belajar dibandingkan anak sekolah di sekolah umum. Yang kedua yaitu sekolah luar biasa bersama berasrama adalah bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik sekolah luar biasa atau SLB berasrama tinggal di asrama. Pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Selain itu, sekolah luar biasa berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena memiliki batas fasilitas antar jemput. Kemudian sekolah luar biasa dengan kelas jauh adalah bentuk sekolah luar biasa yang disediakan memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, di mana sekolah luar biasa ini masih sangat terbatas di tempat tinggal mereka. Kemudian sekolah luar biasa dengan guru kunjung adalah sekolah layanan terhadap ABK yang tidak setiap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat. Guru hanya berfungsi sebagai guru kunjung yang
yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Kemudian bagian yang duanya, bentuk layanan pendidikan inklusi adalah bentuk layanan pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar berasrama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Setiap pengajaran, kurikulum, sarana, sarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan lebih menargetkan kebutuhan anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat beradaptasi dalam menerima pendidikan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk layanan integrasi atau terpadu. Adalah bentuk layanan pendidikan integrasi yang seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang kelas biasa. Yang kedua, kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Dan yang ketiga, tentang kelas khusus. Jadi saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu tentang kelas biasa. Di kelas biasa ini anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa biasanya atau normal terlibat dalam proses belajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Pada kelas biasa, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus untuk kurikulum maupun permasalahan dalam mengajar. Yang kedua yaitu kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Di kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang dikhususkan pada anak ABK. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus dengan menggunakan metode peragaan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kelas khusus. Pada kelas ini, ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB. Secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum, guru membimbingnya khusus dan berfungsi sebagai pelaksana program kelas tersebut. Pada kelas khusus biasanya terdapat beberapa siswa yang memiliki derajat kekhususan yang relatif sama. Tujuan pembentukan kelas khusus ini adalah untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar tidak tinggal kelas. Kemudian yang F-nya, kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus saat pandemi. Kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus saat pandemi ini sangatlah menurun. Dalam suatu pembelajaran yang biasanya sudah mulai meningkat dalam pembelajaran, namun saat pandemi ini sangatlah menurun. Dimulai Maret 2020 ketika semua aktivitas terhambat karena COVID-19. Semua aspek kehidupan secara serentak terdampak karena keterbatasan pergerakan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau luar jaringan, setahun terakhir ini dilakukan secara daring. Tidak semua pelajar dapat beradaptasi dengan perubahan yang sekejap mata ini. Kondisi fisik dan psikis siswa yang beragam membuat proses adaptasi menjadi sebuah tantangan terutama bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus.
Siswa-siswi ini pasti ya membutuhkan perhatian lebih dalam keseharian, tidak terkecuali di sekolah, sehingga dengan adanya pandemi ini berdampak sangat signifikan terhadap kondisi mereka. Anak pendidikan khusus pada kondisi pandemi ini, pendidikannya di sekolah dalam proses pembelajaran dilakukan secara bertahap seperti proses pembelajaran daring dan luring. Karena anak ABK ini pada saat luring mereka membutuhkan layanan khusus oleh guru yang mengajarnya. Tujuannya supaya anak ini bisa menangkap pelajaran. Kemudian G-nya yaitu quality education bagi anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Quality education atau diartikan juga sebagai pendidikan yang berkualitas sangatlah penting bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya, khususnya pendidikan. ABK juga perlu difasilitasi untuk pembelajaran agar dapat terbebas dari keterbatasannya, sehingga dapat membentuk karakter terutama kepercayaan diri, kualitas pendidikan inklusif, telah ada kemajuan besar dalam pencapaiannya atau target. Pendidikan dasar universal, jumlah anak-anak keluar dari sekolah telah menurun sangat signifikan. Telah terjadi peningkatan dramatis dalam tingkat lebih banyak anak perempuan di sekolah daripada sebelumnya. Ini semua adalah keberhasilan yang luar biasa untuk mencapai pendidikan inklusif dan berkualitas. Yakin bahwa pendidikan merupakan salah satu penyelenggaraan yang paling kuat dan terbukti yang selanjutnya. Tujuannya untuk pendidikan yang berkualitas. Quality education ialah salah satu program dari 17 program SDGs yang memiliki tujuan menjadikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar untuk semua. Tujuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam beberapa aspek disesuaikan dengan situasi kondisi Indonesia. Kemudian sustainable development goal 4 SDG 4 2030 agenda for sustainable development SDG 4 terdiri dari 10 target. Pertama yaitu target 4.1 pendidikan dasar dan menengah gratis, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Penyediaan pendidikan dasar dan menengah gratis atau publik inklusif merata berkualitas selama 12 tahun sampai di mana sekitarnya 9 tahun adalah wajib yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan sampai harus dipastikan semua tanpa diskriminasi. Kemudian yang B-nya yaitu target 4 atau akses yang sama terhadap pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, memastikan bahwa semua anak perempuan memiliki akses perkembangan anak usia dini, perawatan dan pendidikan prasekolah dasar sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Penyediaan setidaknya 1 tahun pendidikan prasekolah dasar gratis dan wajib berkualitas untuk disampaikan oleh pendidikan yang telah
asuhan anak usia dini. Kemudian yang yaitu 4.3 atau akses yang sama pendidikan teknis atau kejuruan dan pendidikan tinggi yang terjangkau. Memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas. Pentingnya mengurangi hambatan pengembangan keterampilan dan pendidikan pelatihan teknis kejuruan atau PPET mulai dari tingkat menengah serta pendidikan tinggi termasuk universitas untuk memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi kaum muda orang dewasa. Penyediaan pendidikan tinggi harus dibuat gratis secara progresif sejalan dengan perjanjian internasional yang ada. Kemudian yaitu yang bagian hidupnya target tempat meningkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang dilakukan kesuksesan finansial. Secara sosial meningkatnya jumlah pemuda dan orang dewasa memiliki keterampilan yang relevan termasuk keterampilan teknis dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akses yang adil ke perlu diperluas sementara kualitas terjamin. Kesempatan belajar harus ditingkatkan dan divariasikan dengan menggunakan berbagai modal pendidikan dan pelatihan sehingga muda dan orang dewasa terutama anak-anak dan anak pekerjaan dan kehidupan layak. Dan yang keduanya yaitu akuisisi keterampilan. Di luar keterampilan khusus pekerjaan penekanan harus ditempatkan pada pengembangan keterampilan kognitif dan tinggi yang dapat dipindah tanamkan seperti pemikiran pikiran kritis, kreativitas, kerja tim, keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang dapat digunakan di seluruh berbagai bidang pekerjaan. Kemudian yaitu pembagian ENA, target 4.5, menghapus semua pendidikan diskriminasi. Menghilangnya disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inklusi dan kesejahteraan, yaitu semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, warna kulit, etnis, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti atau kelahiran, serta penyandang disabilitas, migran, masyarakat adat, dan anak-anak dan remaja, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan atau status lain, harus memiliki akses ke pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta kesempatan belajar sepanjang hayat. Kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dan strategi yang ditargetkan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, etnis, minoritas, dan orang miskin.
Kemudian yaitu bagian B-nya, yaitu kesetaraan gender. Semua anak perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan berkualitas, mencapai tingkat yang sama dan menikmati manfaat yang sama dari pendidikan. Gadis remaja dan wanita muda yang mungkin menjadi korban kekerasan berbasis gender, pernikahan anak, kehamilan dini, dan beban pekerjaan rumah yang berat, serta mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang miskin dan terpencil memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks di mana anak laki-laki dirugikan, tindakan yang ditargetkan harus diambil untuk mereka. Kebijakan yang ditunjukkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender akan lebih efektif jika menjadi bagian dari kesetaraan gender. Semua anak perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan berkualitas, memiliki kemampuan yang tinggi, mencapai tingkat yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pendidikan. Gadis remaja dan wanita muda yang mungkin menjadi korban kekerasan berbasis gender, anak, kehamilan dini, dan beban pekerjaan yang berat, serta mereka yang tinggal di daerah pedesaan memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks di mana anak laki-laki dengan tindakan yang ditargetkan harus diambil untuk mereka. Kebijakan yang ditunjukkan untuk mengatasi kesetaraan gender akan lebih efektif jika menjadi bagian dari paket keseluruhan, juga mempromosikan kesehatan, keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan kebebasan dari pekerja anak. Kemudian bagian F-nya yaitu target 4.6 atau literasi dan numerasi universal. Memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai literasi dan Don't keep my love on the low, low. Keep my love on the low, low. You can throw me like a yo-yo, but promise I won't let go. If you don't trust me by now, tell me right now. What can I do just to keep you around? Love on the low, low. Don't keep my love on the low, low. Seluruh dunia seharusnya telah mencapai tingkat kecakapan yang relevan dan diakui dalam keterampilan literasi dan menghitung fungsional yang setara dengan tingkat yang dicapai pada penyelesaian pendidikan dasar yang berhasil. Kemudian yang bagian G-nya yaitu target 4 atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global. Memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan anti kekerasan, kewargaan global dan apresiasi budaya
keragaman, dan kontribusi budaya untuk perkembangan berkelanjutan. Pentingnya memberikan tempat sentral untuk memperkuat kontribusi pendidikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, perdamaian, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab dari tingkat lokal hingga global, kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, dan kesehatan. Isi pendidikan tersebut harus relevan dengan fokus pada aspek kognitif dan non-kognitif pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan oleh warga negara untuk menjalani kehidupan yang produktif, membuat keputusan yang tepat, dan berperan aktif secara lokal dan global dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan global. Mungkin dapat diperoleh melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendidikan kewargaan global yang mencakup pendidikan perdamaian dan hak asasi manusia atau HAM, serta pendidikan antar budaya dan pendidikan untuk pemahaman internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian hanya tentang target 4A atau membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang peka terhadap anak disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua. Target ini menjawab kebutuhan akan infrastruktur fisik yang memadai dan lingkungan yang aman dan inklusif yang memelihara pembelajaran untuk semua terlepas dari latar belakang atau status disabilitas. Kemudian yang bagian I-nya yaitu target 4B, memerlukan beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang. Secara substansial, memperluas secara global jumlah beasiswa yang bersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang kepulauan kecil yang negara-negara Afrika, untuk pendaftaran di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, program teknis dan ilmiah di negara maju, negara dan negara berkembang lainnya. Program beasiswa dapat memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan bagi kaum muda dan orang dewasa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, di mana negara maju menawarkan beasiswa kepada siswa dari negara berkembang. Ini mungkin harus disusun untuk membangun kemampuan negara yang berkembang, sementara pentingnya beasiswa diakui, negara-negara donor didorong untuk meningkatkan bentuk-bentuk dan dukungan lain untuk pendidikan. Sejalan dengan SDG 4 Pendidikan 2030, fokus dan kesetaraan, inklusi dan kualitas. Beasiswa harus ditargetkan secara transparan kepada kaum muda dari latar belakang yang kurang beruntung. Kemudian yang bagian terakhirnya yaitu bagian J atau target 4C, meningkatkan pasokan guru yang berkualitas di negara-negara berkembang. Secara substansial, meningkatnya semua target SDG 4 ini membutuhkan perhatian segera dengan waktu yang lebih cepat, karena kesenjangan pemateraan dalam pendidikan diperburuk oleh kekurangan dan distribusi guru yang terlatih secara profesional
terutama di daerah tertinggal, karena guru adalah kondisi mendasar untuk menjamin pendidikan yang berkualitas. Guru dan pendidikan harus diberdayakan, direkrut, dan diupah secara memadai, termotivasi, berkualifikasi, profesional, dan didukung dalam sistem yang dikelola dengan sumber daya yang baik, efisiensi, dan efektif. Mungkin itu saja tentang proyek ortopedagogik dari kelompok diskusi kami, yaitu kelompok 4 yang membahas tentang penjelasan tentang ortopedagogik dan bagian-bagiannya. Mungkin kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih kepada yang menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, she's slipping through my fingers, and I try hard to please her. I'm facing it. She put me through the test, I'm acing it. Putting in time, she's wasting.